Horas. Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua. Apa kabar saudara? Semoga baik dan tetap penuh semangat ya. Dan percayalah, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, atau ada di antara kita yang sedang akan memulai, marilah kita sejenak meluangkan waktu, membuka hati dan pikiran untuk mau belajar di dalam firman Tuhan. Sehingga kita dipimpin dan diatur, diarahkan dengan baik melalui firman Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita sepanjang malam tadi. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami merasakan berkat-Mu sungguh-sungguh ada. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami di hari-hari yang lalu, secara khusus di sepanjang malam tadi, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya firman-Mu lah yang menuntun kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 21 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Dalam bahasa Batak ulau ni apostel tolu ayat onom. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai ni nasi Petrus ma, anggo perak dohot sere dang adong diau. Alai na adong diau hulehon matuho, marhite-hite goar ni Yesus Kristus nasian Nasareti, mardala ni maho. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus memang luar biasa, bekerja dan berkarya melalui gereja, menembus batas-batas yang dibuat oleh manusia. Di dalam kuasanya, di dalam Roh Kudus, manusia dapat melakukan apa saja seperti yang dikehendaki Tuhan dikerjakan oleh manusia. Di dalam kuasa Roh Kudus, para murid diberikan kepekaan, diberi kemampuan untuk melihat jauh lebih dalam dan melakukan mukjizat kuasa penyembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah di dalam perikop bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Suatu hari, ketika Petrus dan saudaranya hendak ke bait Allah dan berdoa, di situ ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahirnya, dan ia tidak bisa melangkah kemanapun. Dia boleh berpindah tempat ketika ada orang yang mengusungnya. Setiap hari dia ditempatkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, di mana di situ dia meminta sedekah, belas kasihan orang-orang yang hendak masuk ke dalam bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat itu Petrus dan Yohanes, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak mempunyai sesuatu yang dia berikan seperti yang diharapkan oleh si pengemis itu, yaitu harta atau benda. Itulah sebabnya Petrus berkata di dalam renungan kita pada hari ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak mempunyai sesuatu yang berharga seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi kita pasti berharga dan mempunyai sesuatu yang bernilai lebih karena Tuhan yang mengizinkannya ada pada kita.
Hari ini Petrus mau mengajarkan kepada kita di dalam perbuatan belas kasih, memberikan yang terbaik untuk kesembuhan si lumpuh ini. Tentu ini semua dilakukan bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena kuasa Allah. Karena Roh Kuduslah yang memampukannya untuk memberikan yang jauh lebih berharga yang diperlukan oleh si lumpuh, yaitu kesembuhan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dapat dikerjakan oleh manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Petrus dan Yohanes membuka mata banyak orang untuk melihat Allah yang berkuasa, yang sangat peduli kepada manusia, melebihi kepedulian sosial manusia itu sendiri. Tindakan mereka patut menjadi teladan bagi gereja masa kini, bagi kita. Karena tugas gereja adalah memberitakan kabar baik bahwa Allah peduli dan mengasihi semua manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pesan firman Tuhan pada hari ini, kita dipanggil untuk menggenapi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memberikan dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita kepada banyak orang. Terlebih-lebih kepada mereka yang sedang bergumul, kepada mereka yang sedang menderita, kepada mereka yang sedang tertekan di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Ketika kita mampu melakukannya, itu karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Disinilah kita diajak untuk peduli dan berempati kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kasih itu hanya di mulut saja. Kasih hanya sebatas kata-kata, tetapi di dalam realita, begitu sulitnya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Yesus, menyatakan kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Mungkin kita tidak memiliki harta, tidak memiliki emas, tidak memiliki sesuatu yang berharga seperti yang dikatakan Petrus di dalam nats renungan kita pada hari ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberi kuasa, kita boleh dipakainya untuk memberkati banyak orang. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah dan berikanlah yang terbaik kepada semua orang demi nama Tuhan Yesus yang telah memberikan yang terbaik kepada hidup kita. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang menolong kami, yang mengingatkan kami setiap hari. Tuhan, kami mau menjadi pelaku kasih, peduli kepada banyak orang, memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami. Curahkanlah Roh Kudus terus memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi kami mau melakukan banyak hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah nama-Mu kami permuliakan di dalam setiap perkataan dan perbuatan, sehingga di dalam nama Yesus banyak mujizat terjadi di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dan memberkati kami. Dan apapun yang kami kerjakan, mampukan kami untuk melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang lemah, yang sedang berjuang di dalam menjalani kehidupan. Biarlah Engkau menolong dan menguatkan mereka. Berikan juga kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kuasa Roh Kudus memulihkan mereka, memakai obat dan makanan, serta dokter dan para medis untuk menjadi kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.